Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di FYP Ketok Pintu. Tok tok tok. Di rumahnya Ustadz Dery Sulaiman. Siraman hati. Masya Allah, tabarakallah. Ini tadi kita lagi dengerin kajian dari Ustadz Dery Sulaiman. Memilah yang usang, memilih yang terang. Masya Allah. Tadi Aida udah meluapkan keluh kesahnya. Ya, insya Allah nanti dapatkan jodoh lagi yang lebih baik. Semua akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik aja. Mita sama Dara atau ibu-ibu boleh nanya. Boleh nanya. Ini siapa dulu yang mau nanya duluan nih? Mau dari Dara, Mita? Aku deh Pak Ustadz. Yes. Tadi menyambung ceritanya Aida masalah jodoh. Aku mau cerita sedikit. Aku kan dari kecil memang ditinggal bapak. Jadi kayak aku ada trauma sedikit gitu Pak Ustadz. Jadi sampai sekarang maksudnya kayak sama cowok tuh takut. Ya aku karena gagal, orang tua gagal. Udah beberapa kali. Jadi aku kayak ada ketakutan trauma sendiri gitu Pak Ustadz. Kayak masih belum ikhlas, kayak ngerasa kok hidup aku kayak gini ya, ditinggal bapak. Terus jadi ngerasa kayak kehilangan arah, kayak nggak, karena nggak ada sosok bapak. Gitu. Terus aku akhirnya kan terbentuknya jadi kayak cewek yang tomboy, terus jadi yang mungkin mandiri jadi ya. terkesan kayak nggak butuh Nggak perlu laki-laki lah sosok, ya. iya gitu. Itu sebenarnya ada trauma sendiri di aku Pak Ustadz. Itu gimana cara ngilanginnya ya Pak Ustadz biar ikhlas gitu? Jadi Mita, Masya Allah ya. Kita harus yakin ya, rezeki, jodoh, kematian itu telah tertulis. Ya. Dan jodoh, rezeki itu mengejar manusia seperti kematian mengejar manusia. Sekarang sangka baik aja sama Allah. Mungkin belum datang orang itu yang pas ya. Ya, kadang-kadang kita nggak mau, Allah mau jadi itu. Kadang kita pengen banget ya. Terus orang yang kita sukai juga mau bukan, tapi Allah nggak mau jadi. Jadi yang berlaku di dunia itu bukan mau kita tapi maunya Allah. Jadi sekarang tuh Mita mesti angkat tangan sama Allah, doa sama Allah, ya Allah, tambatkan hatiku kepada hati orang yang soleh, kepada orang yang saleh, kepada orang yang takut kepadamu ya Allah, orang yang bisa menjadi imamku sampai nanti ke surga. Bukan ke dunia kan sebentar saja, dan hakikat pernikahan itu bukan di dunia. Hakikat pernikahan itu nanti di surga. Ya, kayak Aida cerita tadi, dia mencintai seorang laki-laki, akhirnya dipilih jadi suami, ternyata suami itu mengkhianati dia. Yang rugi siapa? Kita. Yang rugi ya suaminya. Karena dia telah kehilangan seorang wanita yang mencintai dia. Sementara Aida kehilangan siapa? Cuma kehilangan seorang pengkhianat. Dia nggak apa-apa. Jadi dalam Islam itu tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan, yang ada hari ini. Jadi apa yang sudah terjadi dengan orang tua dulu, belum tentu itu akan terjadi kepada Mita. Jadi nggak usah takut, nggak usah trauma. Jadi kalau nanti ada orang yang baik melamar, kan istiqarah. Doa sama Allah. Ya Allah, kalau ini baik, mudahkan, kalau nggak jauhkan. Ya, asal ada niat menikah, nggak ada masalah. Yang kata Nabi, yang bukan umatku yang tidak mau nikah. Maaf ya, ada di agama lain yang nggak boleh menikah kan. Nah, itu bukan umatku, kata Nabi. Tahu ada keinginan menikah tapi belum ketemu jodohnya, nggak apa, mau diapain, mau dipaksain, kan bukan kita yang ngatur jodoh. Allah yang ngatur jodoh. Tapi ngomong-ngomong sudah ada calon belum? Insya Allah. Belum ada. Ini tanggung jawab Arafi mencarikan ini. Saya siap. Siap mencarikan. Kalau Dara gimana? Dara gimana? Aku pertanyaannya tentang orang tua sih Pak Ustadz. Jadi aku tuh dari umur 16 tahun itu kan udah mulai kerja di entertain Pak Ustadz. Terus aku tuh mulai nabung, terus invest. Jadi semua uang aku tuh kan dititipin ke orang Kasih ke tua. mama. Terus beliau bilang, ya buat invest masa tua segala macem. Terus 2000 berapa tuh aku lagi butuh banget uangnya tuh. Terus pas aku mau pakai ternyata hilang semua. Asetnya Hilangnya maksudnya dipakai orang? Dijual-jualin sama siapa? orang tua sendiri. Tapi nggak bilang gitu. Oh, ibu menjual harta yang minta tabung, yang Dara tabung itu, ternyata dijual tanpa izin gitu. Iya, jadi kayak tanah, kos-kosan tuh dijual sama mama sama papa. Terus aku tuh jadi dari situ kayak ngerem gitu loh Pak Ustadz. Jadi kayak ngasih gitu. Iya, jadi aduh gimana yang aku dosa nggak? Maksudnya aku tuh selalu nangis tuh kayak aku salah nggak ya kayak gini gitu, kayak ngerem, kayak nggak jor-joran kayak dulu, jadi kayak ngerem, kayak mulai perhitungan jadi milah-milah gitu loh Pak Ustadz. Gitu memilah sih. Yang usang ya, memilih yang terang. Masya Allah. Jadi gini Dara, sama orang tua sendiri mesti ada akadnya. Dara tuh dulu nitip apa ngasih? Nitip. Jadi kalau nitip, salah berarti orang tua menjual tanpa izin, barang titipan. Mawe dulu sama almarhum ayah saya. Dia bilang, Dery boleh pinjam papa uang 500.000. Waktu itu bilang pinjam.
Ya, mungkin kita minjamin duit orang tua kan, aku transfer lah. Satu hari, beberapa hari kemudian dia balikin. Kemarin aku pinjam, akadnya pinjam meskipun ayah dengan anak, kalau utang tetap utang. Ya, teman dengan teman, meskipun utang itu 100.000, kalau utang itu harus dibayar. Nah, kalau kasih lain lagi. Jadi mungkin ke depannya ditegaskan, mah ini mungkin mamanya pikir itu pemberian. Sehingga itu punya dia, ngapain gue harus minta izin juga sama Dara, kan udah dikasih. Gitu. Jadi itu saya rasa itu miskomunikasi ya. Nah, kedepannya jangan sampai gara-gara masalah ini menghentikan kebaikan kita kepada orang tua kita. Karena meskipun Dara berikan dunia beserta isinya nih ke mama, itu nggak bisa membalas satu sikutan dalam rahim ibu. Ya, emas, intan, berlian semua kasih mama semua. Oh, hidup semua. Nah, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bisa membalas satu sikutanmu di dalam rahim ibumu. Jadi tidak ada alasan anak itu durhaka ke orang tuanya, melawan orang tuanya. Yang boleh marahin kita cuma ibu kita. Dan ibu kita pun begitu juga. Dia marah-marahin anak, tapi kalau orang lain marahin anak, dia marah. Gitu. Jadi kedepannya urusan muamalah, jual beli, utang piutang, sewa menyewa, gadai menggadaikan itu clear. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensolatkan jenazah orang yang mati meninggalkan hutang. Jadi ya, maaf ya ibu-ibu ya, pengajian semua yang hadir ya. Berhutang itu kehinaan di siang hari, kegelisahan di malam hari. Jadi nggak ada ceritanya orang bahagia dengan hutang. Maka lebih baik kita hidup sederhana, tenang. Kalau dengan ibu kita berikan, ibu ini buat ibu, ini rumahku belikan buat ibu hadiah. Terserah ibu mau dijual apa, mau disimpan. Dan keep juga buat diri kita sendiri. Gitu. Ya, insyaallah ya. Akad ini masalah akad. Kalau Dara itu masalah akad. Kalau Mita itu masalah nunggu waktu aja. Insyaallah datang jodoh yang terbaik. Ini kalem, masya Allah. Tasnya bagus banget, masya Allah. Ya Allah. Allah Akbar. Tapi Pak Ustadz masih ikhlas redo kan? Ikhlas, cuma agak tengok-tengok dikit juga. Saudara meminta makasih. Makasih juga. Makasih. Buat Aida, semoga Ibu aja makasih banyak ya hari ini. Dulu kalau mau lanjut ya silakan aja lanjut. Karena senang banget kita disiraman hati. Masya Allah, tabarakallah. Sendiri terima kasih ya. Rafi, Walfa, thank you. Rita, Dara, Aida, ibu-ibu Makasih Pak semua. Ustadz. Calon-calon bidadari surga semua. Masya Allah. Insya Allah kita setiap hari nonton terus FVP ya. Tiap Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi, Hanya di Trans 7. FVP ketok pintu. Tak tak tak, sampai jumpa. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa.